Oke, selamat pagi, selamat bertemu kembali, salam sehat selalu ya. Nah, pada pagi ini kita akan membahas tentang kode warna. Jadi coba lihat di layar monitor Anda, di situ ada kode-kode warna untuk resistor. Ya, jadi boleh kalian lihat di situ, ini kode warnanya. Ya. Itu kode warnanya, kemudian coba dipelajari ya. Ini kan nanti ada pita 1, pita 2, pita 3, pita 4. Oke. Nah, pita 1 itu dimulai dari 0 sampai 9. Pita 2 dari 0 sampai 9. Kemudian ya, kemudian pita ketiga itu faktor pengali. Ya, ini faktor pengalinya. Kemudian lagi pita keempat ini menyatakan toleransi atau persen ya. Oke. Nah, jadi untuk lebih meyakinkan ya, agar kita bisa hafal semua, coba lihat. Nah, ini dia. Bisa nampak gambarnya semua? Bisa Pak. Bisa ya. Nah, jadi untuk menentukan pita 1 mana, itu harus dari sini yang rapat dulu. Nanti ini gambarnya ini ada jaraknya. Jadi ini nomor 1, pita 1, nomor 2. Jangan dibalik ya. Nah, jadi kalau misalnya baca dari kanan bisa Pak? Nggak bisa. Dia harus tengok 3 yang rapat dekat-dekat seperti ini ya. 3 yang rapat dekat-dekat ada, berarti nanti nomor 1-nya, nomor 2, nomor 3. Oke. Nah, saya lanjut lagi ya. Saya lanjut, kita masuk ke contoh soal dulu nih. Nah, coba lihat di situ. Jika sebuah resistor memiliki kode warna merah dan emas. Nah, ini dia. Ya kan? Nah, ini merah emas. Nah, jadi nanti kan yang pita pertama, pita kedua itu membentuk suatu bilangan. Bilangan pertama ini, pita pertama ini menentukan bilangan puluhan. Pita kedua menentukan satuannya, dan yang ketiga menentukan faktor pengalinya. Nah, lalu kita lihat di sini. Nah, ini dia. Tadi kan merah 2. Ya, merah 2. Oke, merah 2. Berarti kalau merahnya 2, nanti kita bentuk ini angka 22. Lalu dikali sesuai pita ketiga 10 pangkat 2 faktor pengalinya ya. Nah, terus dari sini ya, dari sini kita lanjutkan untuk menentukan nilainya sembari kita kembali ke gambar yang sebelumnya, yang ini. Ada pita keempat. Soal tadi menyebutkannya dia emas. Nah, kalau dia emas, berarti nanti kan kita menulisnya seperti ini. Ya, 22 kali 100 berarti nanti kan dia 22
2.200 plus minus 5%. Ya, seperti itu dia. Nah, kemudian lagi kalau kita disuruh menentukan nilai batas hambatannya, ini dia. Ya, ini kita awali menghitung. Ya, kita awali menghitung berapa delta R-nya ini. Cara menghitung delta R-nya cukup mudah. Ini kan 5% delta R-nya dalam bentuk persen. Coba tukar ini dalam bentuk nilai. Berarti kalau gitu, supaya dapat bentuk nilai, maka 5% kali 2,2 kilo ohm. Seperti ini dia. Ya. Nah, jadi kalau kita kali, nanti dapatnya itu sebesar, ya, untuk nilai batas maksimumnya ini, ya, bisa Anda lihat sendiri, 110 ini tadi nilai delta X, ya. Kemudian kalau dia nanti batas minimumnya ini. Nah, jadi sebuah resistor itu punya nilai batas minimum dan batas maksimum. Ya, seperti itu dia. Nah, coba kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua bisa Anda lihat di situ, sebuah resistor memiliki kode warna coklat, merah, kuning, emas. Ada? Jadi pita 1, pita 2 ini kan kita jadikan sebuah bilangan. Berarti dia 12. Oke. Nah, warna kuning itu ada pada pita ketiga. Berarti faktor pengali. Nah, kuning itu sesuai tabel tadi di atas. Boleh kita lihat ini kuning. Nilainya 4. Berarti dia 10 pangkat 4. Ya, seperti itu dia. Nah, jadi kita coba masuk lagi. Nah, ini. Jadi dia 10 pangkat 4. Kemudian ada emas. Maka dia plus minus 5%. Nah, jadi kalau ditanya berapa nilai hambatannya ini. Ya. Kalau kalian lihat di layar monitor itu kelihatan sekali nilainya 120 kilo ohm plus minus 5%. Seperti itu dia, ya. Oke, seperti itu dulu untuk yang ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yakin? Oke, kalau nggak ada, nanti untuk mencatatnya nanti kalian bisa coba kunjungi media sosial saya, ya. Biar situ nanti, karena kita nggak bisa mengirim dalam bentuk dokumen. Yang bisa dikirim guru dalam bentuk video, makanya kita pakai Meet. Paham ya? Oke. Ini mungkin efek pagi-pagi barangkali ini, ya. Nah, jadi kita sambung dulu, ya. Kita ada ketinggalan ini. Kemarin kita ada libur-libur karena ujian, ya. Nah, kita sambung ke topik yang kedua. Ini rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik itu nanti ada 2. Nampak ya di layar monitor Anda? Nah, jadi kalau misalnya kan kalian bisa nampak ini dengan jelas, akan lebih mudah saya menerangkannya. Lihat,
rangkaian listrik itu nanti ada dua jenis. Jenis pertama ini model paralel. Jenis kedua itu nanti modelnya seri. Seperti ini. Tuh, mana dia? Sebentar ya. Nah, itu dia serinya. Jadi model serinya seperti itu. Ada. Kita mulai saja. Rangkaian seri itu nanti mengalirkan arus dengan besar yang sama. Ya. Bisa kalian lihat di situ. Ada R1, R2, R3. Nanti kalau dilewati arus nilainya sama semua. Nilai I-nya ya, bukan nilai R-nya. Itu sifatnya yang pertama, yang harus kalian bisa kuasai ketika menjumpai soal. Nah, yang kedua, nantinya dia memperbesar nilai hambatan. Andai kata di sini ada 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Nah, kalau di seri jumlahkan semua. Hasil penjumlahannya lebih besar dari nilai resistor R1, R2, dan R3. Maka disebut memperbesar nilai hambatan. Oke. Nah, terus sifat yang ketiga itu nanti membagi tegangan. Coba kalian lihat di sini ada voltmeter, ada 3 biji. Berarti nanti dia membagi tegangan. Jadi nanti ada namanya P1, ada P2, ada P3. Ya, seperti itu dia. Nah, itulah 3 sifatnya yang harus kalian kuasai untuk seri. Nah, kalau nanti kita mau tahu bentuknya seperti apa ketika kita temui di lapangan, nah seperti ini dia. Saya anggap itu hambatan adalah sebuah lampu. Nah, kebetulan hambatannya ada 3, maka lampunya saya susun seri 3 biji seperti ini. Ada? Nah, jadi apa keuntungan dan kerugiannya menggunakan seri? Keuntungannya lebih sedikit dibanding kerugiannya. Ya, keuntungannya dia itu bisa hemat arus listrik. Tetapi kalau 1 biji lampu ini mati, seluruhnya akan mati. Pasti kamu nggak mau dong kalau misalnya lampu di rumah kamu, ya misalnya di kamar adik kamu putus lampunya. Kamu yang nggak tahu menahu karena rangkaiannya seri, akhirnya lampu di kamar kamu pun juga padam. Jadi itu kerugian yang tidak bisa dihindar kalau kita menggunakan seri. Nah, lalu bagaimana kalau dia paralel? Nah, ini dia. Kalau dia paralel, ya perhatikan gambar tanda panahnya. Ini tanda arus masuk ke titik cabang di sini. Ketika titik cabangnya ini dilewati, maka arus akan terbagi-bagi sesuai porsinya. Misalnya yang lewat R1 namanya I1, yang lewat R2 namanya I2, lalu yang lewat R3 itu nanti namanya I3, seperti itu. Nah, jadi dengan begitu kan kelihatan arusnya dibagi-bagi. Maka sifat pertama dari rangkaian paralel membagi kuat arus. Ya. Nah, kita sambung lagi. Sifat yang kedua yaitu memperkecil nilai hambatan.
Misalnya ini 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Lalu kalau diparalel seluruhnya, ini nanti akan menghasilkan nilainya 2/3 ohm. Ya, kalau kita ambil nilai sekarang, ya, berarti nanti dia sebesar itu, berarti makin diperkecil. Nah, sampailah kita ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, tegangannya sama besar. Baik nanti untuk P1, P2, dan P3 itu nilainya sama. Untuk tegangan, untuk kuat arus dan menghitung hambatannya itu nggak sama nanti. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak Pak. Oke, kalau tidak ada, siapa kira-kira Jasli ada mau tanya, Jas? Nggak ada Pak. Oke, baiklah, kalau nggak ada sampai di situ dulu pertemuan kita. Nanti catatannya bisa kalian buat setelah nanti saya postingkan dia di media sosial saya materinya ya. Kalau ini nanti nggak bisa kalian buka, jadi saya bantu kalian supaya belajarnya lebih terarah dia. Jangan nanti hari ini dapat besok nggak dapat, itu kan nggak terarah namanya. Oke, begitu saja dulu. Terima kasih. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Oke, selamat pagi. Pagi Pak. Ya, pagi.